atau kayak Kim So Hyun itu nagih lagi nih duitnya dari Kim Se-ron, itu katanya nggak berdasar guys, atau nggak bener. Kenapa ya pada kali itu mereka membantah, tapi sekarang pernyataan mereka seperti ini, kayak nggak konsisten ya, mohon maaf banget. Sekarang ini ya guys, di komunitas online Korea beredar sebuah dugaan tentang kaos yang dipakai oleh Kim Se-ron sebenarnya dari sebelum tahun 2019. Hi everyone, I'm Mr. Kim dan selamat datang ke channel YouTube aku. By the way, yang lagi nonton, gimana nih kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin sebaliknya ya? Apapun yang terjadi, tetap semangat ya guys. Don't give up and fighting. Well guys, dalam video kali ini kita itu bakal bahas tentang bagaimana tanggapan ataupun klarifikasi dari pihaknya Kim So Hyun terhadap beberapa isu yang sempat beredar beberapa waktu yang lalu. Tapi guys, sebelum itu mohon maaf banget, di sini aku mau izin untuk rekomendasiin sunscreen yang aku pakai. By the way, ini tuh adalah sunscreen dari Wardah. SPF-nya adalah 35 PA+++. Ini tuh yang acne calming ya by the way. Ini sunscreen cocok banget sih buat kalian-kalian yang kondisi wajahnya itu sama kayak aku, yang rentan berjerawat dan juga berminyak. Ini sunscreen no white cast. Selain itu aku juga punya rekomendasi sunblock supaya kulit kalian itu nggak kebakar matahari guys, dan nggak belang juga nanti. Anyway, ini tuh adalah sunblock dari Marina. SPF-nya adalah 30 PA++. Dan saya membantu untuk melindungi kulit dari sinar UVA dan juga UVB. Ini tuh juga dapat mencerahkan karena di sini terdapat kandungan pencerah seperti vitamin B3 dan juga vitamin E. Buat kalian yang tertarik untuk coba produk ini, nanti bisa langsung cek tab produk ya guys. Thank you so much. Dan sekarang kita akan lanjut ke topik pembahasannya. Nah Yorobun, seperti yang sudah kita singgung di video yang sebelumnya, untuk pihak agensi sebenarnya akan merilis pernyataan minggu depan. Namun dikarenakan Kim So Hyun menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan psikologis yang parah, mereka pun lantas mengambil tindakan dengan harapan untuk memastikan bahwa Kim So Hyun itu dapat mencapai stabilitas yang tetap atau dapat mencapai kestabilan psikologis. Agensi lantas mengatakan nih bahwa setelah laporan Hoverlab, Kim So Hyun itu telah mengalami kebingungan yang ekstrem ini guys, dikarenakan adanya klaim bahwa penyebab kematian mendadak dari mendiang Kim Se-ron itu dikait-kaitkan dengan dirinya. Oh ya, sekedar informasi, mungkin ada yang bingung, Hoverlab itu adalah Garo Zero. Mungkin ini tuh nama bahasa Inggrisnya kali ya, I think so. Selain itu, agensi juga mengungkapkan tentang beberapa aktivitas yang disebut mempengaruhi tekanan psikologisnya Kim So Hyun. Lantas, aktivitas apa aja nih yang dimasukkan? Misal nih guys, pada malam tanggal 12 Maret, setelah siarannya Hoverlab nih atau Garo Zero, sebuah kendaraan dengan orang-orang yang memegang kamera ditempatkan di seberang pintu masuk utama perusahaan dan ditempatkan di tempat parkir hingga fajar. Gokil sih ya, dari malam sampai fajar cuy. Dan gak cukup sampai di situ saja nih guys. Pada tanggal 13 Maret ya, kira-kira sekitar waktu makan siang, ada orang-orang dengan kamera juga itu terlihat berkeliaran di sekitar gedung. Nah, untuk hal-hal ini itu lantas disebut melanjutkan tekanan psikologis kepada Kim So Hyun. So, mengingat situasi yang terjadi sekarang ini, agensi pun lantas meminta pengertiannya. Dikarenakan mereka itu segera merilis pernyataan untuk mengklarifikasi masalah utama. Jadi, meskipun tidak sesuai dari rencana awal mereka, agensi mengatakan bahwa tidak ada yang lebih diutamakan daripada masalah ini. Dan mereka merasa perlu untuk mengomunikasikannya meskipun ada kekurangan. Jadi seperti itulah ya bagaimana statement agensi. Dan di sini dalam penjelasannya ya, ada beberapa hal yang sudah dijelaskan. Ada untuk hal yang pertama adalah penjelasan mengenai rumor hubungan antara Kim So Hyun dan juga Kim Se-ron. Dalam pernyataannya, agensi mengatakan bahwa Kim So Hyun dan Kim Se-ron menjalin hubungan sejak musim panas tahun 2019 setelah Kim Se-ron menjadi orang dewasa yang sah secara hukum atau di usianya yang legal guys. Dan mereka disebutkan berkencan hingga musim gugur tahun 2020. Mereka lantas membantah bahwa Kim So Hyun mengencani Kim Se-ron di saat masih di bawah umur, dengan mengatakan seperti ini. Tidak benar bahwa Kim So Hyun berkencan dengan Kim Se-ron saat dia masih di bawah umur. Untuk foto-foto yang dibagikan oleh Kim Se-ron di IG story-nya pada tanggal 24 Maret 2024 dan yang ditampilkan dalam siaran Hoverlab pada tanggal 11 Maret 2025 menggambarkan momen pribadi keduanya selama hubungan mereka di musim dingin tahun 2020. Pakaian yang dikenakan oleh Kim Se-ron dalam foto-foto itu dirilis oleh sebuah brand pada bulan Juni tahun 2019. Sehingga klaimnya Hoverlab yang mengatakan bahwa foto-foto itu diambil pada tahun 2016 di saat Kim Se-ron masih di bawah umur menjadi tidak mungkin. Lebih lanjut, foto lain yang dirilis oleh Hoverlab adalah pada tanggal 12 Maret 2025, itu diambil pada malam Natal, yakni tanggal 24 Desember tahun 2019. Dan kami itu telah mengamankan metadata untuk foto tersebut. Foto yang dirilis pada tanggal 13 Maret tersebut juga dapat dipastikan diambil pada hari yang sama sebagaimana dibuktikan oleh pakaian yang serasi.
Semua foto yang disajikan oleh Hoverlab sebagai bukti bahwa Kim Soo Hyun telah berkencan dengan Kim Se Ron sejak masa kecilnya atau waktu di bawah umur itu diambil saat dia telah dewasa. Klaim berulang kali oleh Hoverlab bahwa ada foto yang diambil pada tahun 2016 itu nggak berdasar karena keduanya tidak menjalin hubungan pada saat itu. Kemudian, untuk surat-surat yang dikirimkan oleh Kim Soo Hyun kepada Kim Se Ron selama masa wamil, itu termasuk di antara surat-surat yang dikirimkan kepada kenalan dekatnya. Seperti yang terlihat dari isinya, Kim Soo Hyun tengah beradaptasi dengan kehidupan militer dan kerap menuliskan secara rinci tentang kehidupan sehari-hari kepada teman-temannya. Ungkapan merindukan seseorang merupakan hal yang lumrah di kalangan tentara dan teman-teman dekatnya. Akan tetapi, Hoverlab mengklaim bahwa keduanya telah berpacaran sejak tahun 2015, lalu memutarbalikkan foto-foto yang diambil setelah Kim Se Ron dewasa, seolah-olah itu berasal dari masa kecilnya atau saat dia masih di bawah umur, dan menyandingkan kartu pos atau postcard yang dikirimkan setelah hubungan mereka terjalin dengan surat-surat dari masa wamilnya atau masa wamilnya Kim Soo Hyun, agar surat-surat biasa tampak seperti surat cinta. Julukan Kim Se Ron yang digunakan secara publik di sosial media sejak tahun 2016 telah disalahartikan sebagai istilah pribadi yang hanya digunakan di antara keduanya. By the way, nama panggilan yang dimasukkan itu adalah yang Seronero ya. Yes, kemarin kita baca juga isi suratnya guys. Jadi buat kalian yang mungkin belum sempat baca isi surat sama baca postcardnya, bisa nonton video aku yang sebelumnya. Di sana kita udah baca tanpa kita potong-potong. Kita bacain full isi surat dan juga isi postcardnya. Lanjut kita baca lagi statement dari agensi. Banyak orang yang saat ini mengkritik Kim Soo Hyun atas hubungannya dengan Kim Se Ron. Meskipun hubungan antara dua orang dewasa adalah masalah privasi, sebagai public figure, kehidupan pribadi Kim Soo Hyun pasti akan menerima kritik dari masyarakat. Dan ini adalah fakta yang harus diterima. Namun, Hoverlab saat ini menyebarkan informasi yang salah dan berbohong tanpa pandang bulu. Orang yang memberikan informasi yang menjadi dasar klaim saluran YouTube kepada Hoverlab mengaku sebagai anggota keluarganya Kim Se Ron. Namun, menurut laporan dari sebuah outlet media ya, mereka dikatakan sebagai kenalan ibunya Kim Se Ron. Informasi yang menyimpang berdasarkan sumber yang identitasnya bahkan tidak jelas telah menyebabkan terciptanya rumor tanpa verifikasi apapun dari pihak-pihak yang terlibat. Karena orang luar ini, privasi Kim Soo Hyun dan Kim Se Ron telah dilanggar secara serius. Penyebaran rumor dan spekulasi yang tidak berdasar ini merugikan tidak hanya Kim Soo Hyun dan Kim Se Ron, tetapi juga keluarga dan orang-orang yang mereka cintai. Kim Soo Hyun tidak yakin bahwa dia dapat terus menghindari kritik dan penilaian publik sekarang setelah masalah yang berkaitan dengan kehidupan pribadinya dipublikasikan. Namun, hubungan normal antara dua orang dewasa entah bagaimana telah menjadi cerita yang sensasional di tangan orang lain tanpa keterlibatan langsung. Serangan pribadi berdasarkan cerita yang belum dikonfirmasi sejauh ini terlalu berlebihan bagi satu orang. Belum lagi tindakan ini sangat mencemarkan nama baik mendiang. Oke teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana poin yang pertama yang menjelaskan tentang rumor hubungan antara Kim Soo Hyun dan juga Kim Se Ron. Kesimpulannya adalah di sini mereka itu mengakui bahwa Kim Soo Hyun sama Kim Se Ron sempat menjalin hubungan. Tapi mereka menegaskan bahwa keduanya menjalin hubungan di saat Kim Se Ron itu sudah berada di usia yang legal, bukan berada di bawah umur. Oke, jadi intinya adalah di sini mereka membenarkan bahwa Kim Soo Hyun sama Kim Se Ron itu pernah berpacaran. Lantas, yang jadi pertanyaan aku adalah kenapa? Pada saat foto itu menjadi topik perbincangan hangat, terus muncul rumor kencan nih di antara mereka, agensinya malah mengatakan seperti ini. Rumor kencan yang beredar saat ini mengenai Kim Soo Hyun sepenuhnya salah. Foto-foto itu tampaknya diambil saat mereka masih berada di agensi yang sama. Dan kami juga tidak dapat memahami maksud dibalik tindakannya Kim Se Ron. Alright, itu adalah statement mereka pada kala itu. Yang mana pihak agensinya itu membantah bahwa keduanya itu memiliki hubungan asmara pada saat itu. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya dalam laporan dispatch ya teman-teman, dikarenakan bagaimana statement dari agensi ini, statement sepihak dari agensi ini tanpa ada statement juga dari Kim Se Ron, ini yang lantas membuat Kim Se Ron itu dicap dengan istilah romantik yang diinisiasi sendiri, atau Kim Se Ron itu kayak dianggap telah menciptakan rumor kencan di antara mereka. Dan rumor itu ya diinisiasi oleh Kim Se Ron gitu. Kenapa ya pada kali itu mereka membantah, tapi sekarang pernyataan mereka seperti ini. Kayak nggak konsisten ya, mohon maaf banget. Berubah-ubah jadinya, ya nggak sih guys? Lanjut ke poin yang kedua adalah tentang klaim bahwa Kim Soo Hyun mengabaikan masalah keuangan Kim Se Ron. Nah di sini agensi itu mengatakan hal itu adalah salah. Lebih lanjut, agensi menyatakan seperti ini guys. Berdasarkan laporan Hoverlab,
Kim Soo-hyun digambarkan sebagai The Devil yang menyebabkan Kim Se-ron pergi selama-lamanya. Hoverlab mengklaim bahwa agensi Kim Soo-hyun yakni gold medalist menekannya untuk membayar hutang, yang mana untuk hutang itu timbul akibat kasus DUI yang terjadi dengan mendiang. Dan bahwa ketika Kim Se-ron mencari bantuan, Kim Soo-hyun mengabaikannya yang menyebabkan pilihannya menjadi ekstrim. Namun ini tidak benar. Pada saat itu, gold medalist melunasi seluruh sisa hutang yang tidak dapat dilunasi oleh mendiang. Gold medalist juga bekerjasama dengan Kim Se-ron untuk menyelesaikan berbagai hukuman yang terkait dengan aktivitas aktingnya dan kompensasi bagi pedagang yang terkena dampak akibat insiden DUI. Jumlah total hukuman atau denda yang harus dibayarkannya untuk insiden tersebut adalah sekitar 1.114.361.852 won. Adapun untuk rinciannya seperti ini, denda untuk iklan adalah 390 juta won. Kemudian untuk drama Bloodhound itu dendanya adalah 700 juta won. Lalu untuk kerusakan properti komersial 24.361.852 won dan totalnya adalah 1.114.361.852 won. Dan selama proses penentuan jumlah kompensasi, kami berupaya untuk meminimalkan bebannya Kim Se-ron. Melalui berbagai upayanya untuk membayar hutang, jumlah kompensasi yang tersisa dikurangi menjadi sekitar 700 juta won. Nah, proses ini itu termasuk memperbaiki dan menjual kendaraan miliknya Kim Se-ron, yang mana itu rusak parah akibat insiden tersebut, untuk mengganti sebagian kerusakannya. Hal ini juga dilakukan atas permintaan dari mendiang, di mana gold medalist memperbaiki lalu menjual kendaraan kecelakaan yang tidak dapat dioperasikan dan mengganti sebagian kerusakannya. Klaim yang dibuat oleh informan yang muncul di Hoverlab bahwa kami menyita kendaraannya Kim Se-ron itu adalah distorsi dari situasi ini. Namun meskipun telah berupaya keras, Kim Se-ron menghadapi kesulitan dalam aktivitasnya setelah insiden DUI dan merasa sangat sulit untuk membayar sisa hutangnya. Nah, akibatnya di sini kami itu memutuskan bahwa Kim Se-ron tidak lagi mampu untuk membayar hutangnya. Pada akhirnya, hutangnya pun dihapuskan sebagai kerugian oleh kami pada bulan Desember tahun 2023. Laporan audit kami tertanggal 1 April 2024 mengkonfirmasi bahwa kami memproses seluruh klaim terhadap Kim Se-ron sebagai beban piutang tak tertagih. Nah, dalam proses ini kami itu harus mematuhi prosedur hukum antara kami dan Kim Se-ron. Jika kami secara sewenang-wenang menanggung hukuman yang seharusnya ditanggung oleh Kim Se-ron, hal itu dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran kepercayaan terhadap para eksekutif yang membuat keputusan itu. Dan ada risiko bahwa biaya tersebut tidak akan diakui sebagai beban perusahaan. Nah, jika kami meminjamkan uang kepada Kim Se-ron tanpa bunga atau agunan tanpa prosedur atau dokumentasi apapun, hal itu dapat dianggap sebagai pemberian keuntungan ilegal kepada individu tertentu. Selain itu, pada awal tahun 2024, selama proses audit akuntansi, kami harus memutuskan bagaimana cara untuk menangani klaim terhadap Kim Se-ron. Berdasarkan saran dari firma hukum dan juga firma akuntansi yang melakukan audit, jika kami memproses jumlah tersebut sebagai beban piutang tak tertagih tanpa tindakan penagihan hutang terhadap Kim Se-ron, hal itu nanti dianggap sebagai penghapusan hutangnya secara sepihak, yang mana ini tuh mengakibatkan kerugian bagi kami. Selain itu, ini juga dapat menimbulkan kekhawatiran tentang pelanggaran kepercayaan oleh para eksekutif kami. Oleh karena itulah kami harus membuktikan bahwa Kim Se-ron dalam kondisi hutang yang tidak dapat ditagih, yang berarti dia tidak dapat membayar kembali jumlah tersebut pada saat itu. Oleh karena itu, perlu dipastikan bahwa kami telah melakukan upaya untuk mengamankan klaim kami terhadap Kim Se-ron. Itulah sebabnya nih kami itu mengirimkan pemberitahuan kepada Kim Se-ron. Untuk melanjutkan proses penyediaan biaya piutang tak tertagih, kami perlu mengirimkan pemberitahuan untuk membuktikan bahwa kami tidak secara sewenang-wenang melepaskan klaim kami terhadapnya. Ada juga kekhawatiran yang realistis bahwa Kim Se-ron mungkin harus membayar pajak hibah yang sesuai dengan manfaat yang akan diperolehnya dari penghapusan hutang. Pesan yang dikirim oleh Kim Se-ron kepada Kim Soo-hyun yang pada tanggal 19 Maret 2024 nih, itu ditulis dalam konteks ini. Dan kami perlu mengikuti proses penyediaan biaya piutang tak tertagih melalui pemberitahuan tersebut. Oleh karena itu, masalah hutangnya Kim Se-ron sepenuhnya merupakan masalah antara gold medalist dan Kim Se-ron. Adapun untuk klaim bahwa Kim Soo-hyun secara pribadi meminjamkan uang kepada Kim Se-ron atau berusaha untuk mendapatkan kembali uang tersebut, atau kayak Kim Soo-hyun itu nagih lagi nih duitnya dari Kim Se-ron, itu katanya nggak berdasar guys, atau nggak bener. Agensi di sini mengatakan bahwa Kim Soo-hyun itu nggak pernah meminjamkan uang kepada Kim Se-ron dan juga tidak mendesak untuk melakukan pembayaran kembali.
atau nggak mendesak Kim Se-ron untuk bayar kembali hutangnya. Selain itu, mereka juga menambahkan bahwa Kim Soo-hyun juga tidak dalam posisi untuk melakukan hal tersebut. Karena balik lagi, di sini gold medalist menekankan bahwa untuk masalah ini ya, ini tuh adalah masalah antara gold medalist sama Kim Se-ron, bukan masalah antara Kim Se-ron dan juga Kim Soo-hyun. Lanjut, kita baca lagi statement dari agensi. Pada saat itu, Kim Se-ron yang telah meninggalkan perusahaan kami tidak memiliki pengetahuan hukum yang memadai mengenai hutangnya. Karena itulah dia pun mengirim pesan kepada Kim Soo-hyun dan bukan kepada kreditornya. Akan tetapi, Kim Soo-hyun sama sekali tidak menyadari situasi antara perusahaan kami dan Kim Se-ron. Dan pada saat itu sudah sekitar 4 tahun sejak mereka putus. Kim Soo-hyun lantas menanyakan tentang isi pesannya Kim Se-ron kepada perusahaan kami. Dan kami menanggapinya dengan mengatakan, tampaknya ada kesalahpahaman karena pihak lain tidak memiliki pengetahuan hukum yang akurat. Jadi tidaklah tepat untuk menanggapi masalah seperti itu tanpa konfirmasi dari seorang ahli. Perusahaan akan menghubungi agensi Kim Se-ron dengan para ahli hukum untuk menyelesaikan ini secara damai tanpa kesalahpahaman. Terus dalam statementnya nih diklarifikasi ya, mereka melanjutkan dengan mengatakan, kami juga menjelaskan tujuan dari pemberitahuan yang kami kirimkan kepada Kim Se-ron. Selanjutnya nih guys, pada tanggal 26 Maret 2024, pihaknya Kim Se-ron menyampaikan melalui perwakilan hukumnya. Adapun statement dari pihaknya Kim Se-ron pada saat itu ke gold medalist seperti ini. Langsung aja ya, aku bacain. Kami ingin mengucapkan terima kasih atas ketulusan yang telah ditunjukkan oleh perusahaan Anda kepada klien kami selama ini. Dan bersama dengan ini, kami ingin menyampaikan niat kami untuk bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh perusahaan Anda. Dengan ditetapkannya jumlah kerugian yang menjadi tanggung jawab klien, kami berharap dapat mengordinasikan dan menyesuaikan rencana pembayaran kembali di masa mendatang melalui kesepakatan bersama. Alright, jadi seperti itulah bagaimana statement dari pihaknya Kim Se-ron kepada gold medalist. Kemudian gold medalist melanjutkan dengan mengatakan, hal ini lantas mengakhiri hubungan kreditur-debitur antara gold medalist dan juga Kim Se-ron. Dan setelah memproses seluruh klaim terhadap Kim Se-ron sebagai beban piutang tak tertagih, kami tidak pernah menuntut pembayaran kembali sekalipun. Mereka lantas mengatakan bahwa dengan mengaitkan penyebab kematian Kim Se-ron yang terjadi setahun kemudian dengan masalah ini atau dengan masalah hutang piutang ini merupakan klaim yang gak masuk akal dan spekulasi yang sangat jahat. Kemudian mereka menambahkan dengan mengatakan seperti ini guys. Gold medalist berusaha untuk membantu Kim Se-ron melalui semua metode yang dapat diterima secara hukum. Kami juga memutuskan tidak ada bunga dan tidak ada kerugian dari waktu ke waktu atas jumlah hutang aktif tersebut yang diselesaikan oleh perusahaan sebagai hutang yang tidak dapat ditagih. Setahun kemudian kami dikutuk atas upaya kami dibuat seolah-olah perusahaan telah menekan Kim Se-ron ke dalam keputusasaan yang tidak menguntungkan. Intinya adalah di sini mereka itu menegaskan bahwa untuk masalah hutang ini sebenarnya udah kayak beres loh guys, udah beres. Dan mereka juga mengatakan menyadari bagaimana keadaan Kim Se-ron yang benar-benar susah banget pada saat itu. So dikarenakan itu mereka pun melakukan berbagai upaya. Selain tidak pernah menuntut pembayaran kembali, mereka juga berhati-hati untuk mencegah Kim Se-ron dari menanggung pajak hibah sebanyak mungkin menurut hukum. Selain itu, dalam proses pembayaran denda, mereka juga memperlakukan mendiang dengan pinjaman dengan bunga 0% dan juga menetapkan ganti rugi keterlambatan pembayaran menjadi 0% guys. Dan tolong dicatat, mereka juga menegaskan sekali lagi bahwa untuk masalah yang hutang piutang ini, itu adalah masalah Kim Se-ron dengan agensi, bukan masalah Kim Se-ron dengan Kim Soo-hyun. Begitu guys. Lanjut ke poin yang ketiga adalah tentang siapa yang diuntungkan dari pengungkapan kehidupan pribadi ini tanpa izin. Nah teman-teman, dalam poin yang satu ini, agensi mengatakan foto yang diambil saat dewasa tiba-tiba menjadi foto yang diambil saat berusia 16 tahun. Seorang kenalan tadi kenal dari ibu mendiang tiba-tiba menjadi bibinya. Sebuah foto yang tidak dapat dihindari untuk menarik perhatian digunakan untuk mendistorsi konteks dan narasinya. Satu pesan teks membuatnya tampak seolah-olah upaya perusahaan untuk membantu seorang seniman dikirim sebagai teks yang mengancam. Utang yang diselesaikan oleh gold medalist dengan Kim Se-ron kini menjadi alasan kematiannya. Dan dalam alur cerita ini, Kim Soo-hyun telah diidentifikasi sebagai pemicu utama dari akhir yang tragis. Distorsi fakta dan penghapusan konteks telah memungkinkan seseorang untuk dicap sebagai penjahat. Dan begitu seseorang menjadi penjahat, semua tindakannya akan dikenakan hukuman.
Hoover Lab terus mengklaim bahwa Kim Soo-hyun berkencan dengan Kim Se-ron ketika dia berusia 16 tahun. Klaim-klaim ini kemudian diperburuk melalui laporan berita yang gak terhitung jumlahnya nih. Semuanya diterbitkan tanpa memeriksa dulu fakta dengan benar. Hampir mustahil bagi seseorang yang telah dicap sebagai penjahat publik untuk membantah semua kebohongan satu persatu. Jika orang itu mencoba, itu akan membutuhkan waktu dan upaya yang sangat besar. Namun selama itu mereka akan terus menderita kerusakan yang nggak dapat diperbaiki. Foto-foto yang diungkap oleh Hoover Lab sebenarnya diambil oleh Kim Soo-hyun dan juga Kim Se-ron. Tapi itu nggak berarti bahwa setiap tuduhan yang dibuat oleh Hoover Lab benar ya. Banyak orang yang menderita karena klaim saluran YouTube yang belum dikonfirmasi. Hanya karena Kim Soo-hyun adalah public figure, itu nggak berarti bahwa dia harus duduk diem, sementara banyak kebohongan dibuat tentang dirinya. Juga nggak harus menanggung banjir serangan pribadi terhadapnya tanpa tanggapan. Kim Soo-hyun akan mengakui tanggung jawab yang terkait dengan paparan non-konsensual kehidupan pribadinya yang telah dipublikasikan dan yang mungkin dipublikasikan mulai sekarang. Namun, kami ingin bertanya, apakah benar-benar hak publik untuk terus mendapatkan akses tanpa kendali ke privasi seseorang tanpa persetujuan orang tersebut seperti yang terjadi minggu lalu? Alright teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana klarifikasi dari pihaknya Kim Soo-hyun. Dan gimanakah tanggapan kalian usai mendengarkan klarifikasi mereka? Antar komen ya di kolom komentar. Di sisi lain, usai mendengarkan bagaimana klarifikasi ataupun tanggapan ataupun statement dari pihak agensinya Kim Soo-hyun, sekarang ini ya guys, di komunitas online Korea beredar sebuah dugaan tentang kaos yang dipakai oleh Kim Se-ron sebenarnya dari sebelum tahun 2019. Jadi di komunitas online The Kuni ada OP yang mengatakan bahwa kaos tersebut merupakan terbitan ulang tahun 2019 di Tiongkok. Namun aslinya nih yang originalnya ya, itu merupakan terbitan 15FA tahun 2015. Dan di sini aku dapetin sebuah komentar yang menurut aku juga cukup menarik banget ya dan cukup masuk akal. Jadi ada yang berkomentar kayak gini. Jadi dia tidak bisa memakai kaos itu pada tahun 2019 dan juga seterusnya ya. Terus ada yang reply nih guys. Bukan itu, tetapi menurut gold medalist ya, ciuman pipi itu terjadi pada tahun 2020 dengan membuktikan bahwa kaos tersebut baru dirilis pada tahun 2019. Jadi, jika mereka tidak membuat alasan atau berbohong, mengapa mereka harus menyebutkan tanggal rilis yang seharusnya untuk kaos tersebut? Itu poinnya, karena ada statement dari agensi yang mention kapan kaos itu dirilis. Mungkin kalau mereka nggak mention tentang hal ini, nggak akan ada perdebatan di kalangan netizen akan kapan tanggal perilisan dari kaos tersebut. Di sisi lain, pada tanggal 14 Maret, media melaporkan bahwa ibu dari mendiang aktris Kim Se-ron bersiap untuk membantah langsung klaim dari pihaknya Kim Soo-hyun. Jadi, pada tanggal 14 Maret, sosok yang dipastikan sebagai ibu mendiang Kim Se-ron yang diidentifikasi sebagai A sedang mempersiapkan sanggahan terhadap pernyataan yang dibuat oleh pihaknya Kim Soo-hyun. Sang ibunda dilaporkan mengalami stres berat setelah putrinya meninggal yang menyebabkan kelumpuhan saraf wajah yang sangat mempengaruhi kehidupan sehari-harinya. Karena kondisi tersebut, B yang telah merawat Kim Se-ron sejak lahir telah berbicara atas nama keluarga yang ditinggalkan dalam wawancara. Buat yang bertanya B itu siapa? B itu adalah sosok yang muncul di saluran Hoover Lab atau Garo Zero yang diidentifikasi sebagai bibinya Kim Se-ron pada kala itu guys. Jadi si B ini itu sudah merawat Kim Se-ron sejak lahir guys. Begitu. Makanya mungkin itu yang ngebuat dia dipanggil Imo kali atau dipanggil Bibi. Selain itu ya guys, sepupu yang berdiskusi dengan Kim Se-ron mengenai pernyataannya pada bulan Maret tahun lalu adalah putri kandung si B. Nah, kedua keluarga juga telah menjalin ikatan yang erat selama lebih dari 20 tahun dengan Kim Se-ron menyebut B sebagai bibinya. Begitu guys. Dan guys, seperti yang sudah kita bacakan tadi, dalam pernyataannya nih, untuk pihaknya Kim Soo-hyun atau gold medalist kan itu mengatakan seperti ini. Pelapor yang muncul di Garo Zero atau Hoover Lab dan membuat klaim palsu diduga sebagai anggota keluarganya Kim Se-ron. Tetapi sebenarnya itu adalah kenalan ibunya. Informan ini yang identitasnya tidak jelas memutarbalikkan fakta dan juga menyebarkan rumor. Nah, Yorobut, menurut keluarganya Kim Se-ron ya, gold medalist sudah mengetahui tentang keberadaan dari si B. Dan mereka menegaskan bahwa B sangat dekat dengan Kim Se-ron, sehingga dia dipanggil sebagai bibi. Dan bahkan secara pribadi menjemput aktes tersebut untuk jadwal terkait dengan gold medalist. Dan juga berinteraksi langsung kok dengan pejabat agensi. Dan meskipun kesehatannya sedang bermasalah ya guys, A atau sang ibunda itu telah memutuskan untuk mengeluarkan statement karena dia yakin bahwa klaim dari gold medalist mengandung beberapa distorsi kebenaran. Ibu dan keluarga yang ditinggalkan itu telah menyatakan kemarahan yang mendalam atas sikap dari manajemen tersebut.
Alright, jadi seperti itulah bagaimana tanggapan sementara dari pihak keluarga mendiang. Dan kita akan terus menunggu bagaimana tanggapan mereka selanjutnya. Anyway, cukup sekian aja untuk hari ini. Aku Yusuf pamit dan aku mohon maaf kalau ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan mungkin ada kesalahan informasi, mohon koreksi. Sampai jumpa ya semuanya dan jaga selalu kesehatan. Goodbye. Yorobun, aku izin ya untuk nge-spill produk hair care yang aku pakai. Kita mulai dulu dari shampoo. Shampoo sendiri aku pakai shampoonya Sari Ayu yang Frizzy Hair Natural Shampoo. Shampoo ini cocok banget buat kalian yang rambutnya itu kusut, kering, kusem, susah diatur, ngembang, dan juga bakal lepek. Dan kalau untuk conditioner, aku pakai conditioner dari Miranda yang harumnya mantul banget guys harumnya. Selain dapat menghaluskan dan juga membantu untuk membuat rambut tampak lebih berkilau, ini juga dapat membantu untuk melembabkan rambut dan juga menutrisi rambut yang rusak. Terus aku juga pakai tonik. Tonik juga penting banget sih guys. Kalau tonik sendiri aku pakai tonik dari Putri. Ini tuh adalah varian ginseng supaya rambut kalian tuh kuat, nggak mudah rontok. Dan jujur setelah aku rutin banget pakai ini sampai segini ya guys sisanya. Dapat kalian lihat rambut rontok itu benar-benar kelihatan berkurang banget. Alhamdulillah. Buat kalian yang juga pengen tertarik untuk coba produk-produk ini, nanti bisa langsung mampir ke tab produk aku ya guys. Thank you so much and bye bye everyone.